Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua pertanyaan ya. Yang pertama adalah ketika kita melihat problematika ini karena umat muslim tidak bersatu, maka solusinya adalah umat muslim bersatu. Contoh ya, ada yang tahu Amerika ngeluarin berapa untuk bantu Israel? Tahun ini aja dari 2023 ke 2024, Amerika ngeluarin dari 7 Oktober 2023 sampai 2024, 7 Oktober juga, Amerika ngeluarin 21 miliar US dollar. Berapa itu kalau dirupiahkan? Nah ini kayaknya, kalau ini cepat ibu-ibu, kalau ngitungin duit orang lain cepat. Berapa kira-kira? Ya kasarnya lah ya, 320 triliun untuk ngasih kepada Israel dalam bentuk cuma military aid atau bantuan perang. Alias kalau hari ini Amerika berhenti ngirim duit ke Israel, maka Israel nggak punya senjata untuk ngebom walaupun mereka pengen ngebom. Jelas sampai di sini? Berarti yang orang luput adalah ada penjahat di balik penjahat nih. Siapa? Amerika. Pertanyaannya, apa cuma Amerika yang ngirimin kepada Israel? Jerman, Prancis, hampir seluruh negara-negara Eropa itu dukung pemerintah-pemerintahnya, bukan orang-orangnya ya. Pertanyaan saya sederhana, berarti mereka bersatu nggak sih? Mereka bersatu nggak sih? Berapa kali Amerika veto ketika di PBB untuk kemudian gencatan senjata? Artinya kan kita tahu sebenarnya nggak ada yang namanya kesetaraan, itu nggak ada. Sebenarnya PBB ya Amerika, makanya PBB nggak mungkin akan menghentikan permasalahan yang ada di Palestina, nggak mungkin, karena PBB adalah Amerika. PBB cuma dibuat supaya Amerika punya kekuatan. Balik lagi, kita kan ingat ya, kita mengawali kajian ini dengan kata-kata capek nggak sih kita nggak punya kekuatan. Mereka, kenapa mereka punya kekuatan? Karena mereka bareng untuk melakukan kejahatan. Artinya Israel itu cuma, gampangnya ya, preman yang disuruh sama sponsor nih. Sponsornya siapa? Orang-orang ini. Artinya mereka udah bersatu. Pertanyaannya sederhana. Kemarin lihat yang lagi rame, Mesir punya kapal, di atasnya ada bendera Israel sama bendera Mesir. By the way, Mesir itu negeri muslim atau bukan? Negeri muslim. Anak-anak kita salah satu yang dibanggakan ketika bisa sekolah di Al-Azhar, ya kan? Dan Mesir menjadi negeri yang cukup berpengaruh ketika pembebasan Baitul Maqdis di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Mesir itu bumi Kinanah. Mesir itu salah satu negeri yang disebutkan banyak banget keberkahannya di dalam Al-Quran. Ya toh? Tapi ternyata kita lihat sekarang Mesir nggak gitu. By the way, di situ selain Mesir ada siapa lagi? Arab Saudi. Nah kalau kita ngomong gini pasti banyak yang ngamuk nih pas ini. Tapi kan kenyataannya begitu. Kenyataannya adalah mereka tidak bersatu, termasuk di Indonesia nggak bersatu. Berarti solusinya bersatu. Nah dulu yang sudah saya jelasin di buku Baitul Maqdis for Dummies, dulu ketika pernah ada seorang yang namanya Abdul Hamid. Abdul Hamid itu siapa? Khalifah di zaman kekhilafan Utsmani. Ketika masih ada Abdul Hamid, maka kemudian dia membuat agar kaum muslimin punya kekuatan sehingga Yahudi nggak bisa masuk ke dalam Baitul Maqdis. Setelah hilang kekuatan ini baru mereka bisa masuk. Berarti persatuan adalah kuncinya. Pertanyaan tadi, kalau ada orang nggak setuju gimana pada persatuan kaum muslimin? Ya nggak apa-apa. Tugas kita lah buat setuju. Jadi kalau ada orang nggak setuju jangan dimarahin. Saya dulu bukan hanya nggak setuju dengan Islam, saya tuh nggak suka dengan Islam. Tapi saya kan nggak dimarahin. Tapi saya dikasih tahu, oh ternyata salah ya pikiran saya. Saya pikir Islam itu teroris. Saya pikir Islam tuh keras. Saya pikir Islam tuh benci sama orang selain dia. Ternyata yang saya dapat itu bukan Islam. Oh saya pikir Islam tuh kasar, ngomongannya nggak bagus, orang-orangnya malas. Oh ternyata itu Muslim bukan Islam. Miskonsepsi orang tentang sesuatu membuat mereka nggak suka dengan sesuatu. Sekarang saya mau nanya, ada satu hal yang dunia sudah sepakat. Apa yang dunia sudah sepakat? Kita nggak punya kekuatan. Itu kita sepakat kan? Nah, ajak dulu ngomong kepada orang-orang tadi itu, ajak ngomong dulu. Bro,
lu setuju dengan persatuan Islam nggak? Ah, nggak bisa persatuan Islam mah, nggak bisa. Oke, lu setuju kalau sekarang kita nggak punya kekuatan? Iya. Lu setuju nggak kalau yang terjadi di Palestina itu sesuatu yang memuakkan, bahkan gak usah bawa agama, manusia aja memuakkan? Iya, saya sepakat. Kalau gitu menurut kamu solusinya gimana? Menurut gue sih PBB. Coba liatin tuh bisa atau enggak. Ujung-ujungnya orang yang gak belajar juga sadar. Lihat orang-orang Gaza, mereka bilang apa? Di mana kalian orang-orang Muslim? Ingat anak kecil yang bikin surat? Kalau Anda dapat surat ini, berarti saya sudah gak ada. Maka pertama kali yang akan saya sebut di hadapan Allah adalah Arab Saudi, Turki, Mesir. Untung Indonesia gak disebut di situ. Bukan untung, malu saya. Berarti dia gak tahu Indonesia. Paham maksudnya? Anda kebayang gak sih kalau Anda kemudian jadi anak kecil kayak gitu? Itu anak kecil gak usah belajar S3 loh. Anak kecil itu cuma mikir gini aja. Kalian kan Muslim. Syahadat kita sama. Rasul kita sama. Darah kita sama. Kebakar juga sama, mendidih ini. Kenapa kalian gak nolong kami? Kan gitu kan ya? Emang perlu belajar. Nah sekarang tuh semua orang sudah sadar dengan masalah persatuan. Kalau mereka nggak suka berarti ada di sini yang pemahamannya salah. Jangan dimarahin. Cari tahu kenapa mereka nggak suka. Kadang-kadang orang nggak suka karena belum ngerti, belum tahu. Bisa dipahami maksudnya Bapak Ibu sekalian? Ingat kalau ada anjing menggonggong artinya dia belum kenal. Kalau sudah kenal dia nggak menggonggong lagi. Berarti Ustadz bilang yang menggonggong itu kayak anjing. Bukan, maksudnya gini, kalau anjing aja dikasih kenalan dia nggak menggonggong lagi, apalagi manusia. Manusia kan punya akal, tinggal kita dakwah. Itulah tugas kita dakwah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan jadi ustadz. Nanti jadi ustadz nanti dia bakal jatuh atau bakal tadi namanya dia bakal menyimpang daripada apa yang seharusnya. Sekarang saya mau nanya, menyimpang dari kebenaran itu apakah hanya ustadz yang bisa begitu? Enggak, semua orang bisa begitu. Nah itulah ujian Bapak Ibu sekalian. Ingat ya, nih saya kasih tahu. Kapan Bapak Ibu bisa memisahkan antara emas sama kotoran-kotoran emas? Saat apa terjadinya? Pernah lihat orang memurnikan emas? Kapan kemudian yang gak murni-murni itu kemudian hilang? Pas terjadi panas. Contoh, ibu-ibu pernah masak sesuatu pas mendidih, bui-buinya naik. Bui-bui itu namanya impurities. Sama kayak orang memurnikan emas, kalau emasnya dipanasin ada bui-bui di atasnya. Itu namanya kotoran-kotoran. Artinya apa? Ketika terjadi fitnah, kita baru tahu siapa yang benar, siapa yang gak benar. Itu Allah sampaikan di dalam surat Al-Ankabut. Artinya kalau Bapak Ibu sekarang ngeliat orang-orang yang kita kira sebagai ustadz, ternyata bukan. Contoh kayak kemarin, ya kan? Kasusnya menyangkut guru saya lagi, Ustadz Fatih Karim yang kena tipu juga gitu kan ya. Kemarin kan ya, ada yang namanya Sudirman itu, namanya bagus, Sudirman. Pakainya bagus, pakai jubah, pakai peci. Saya aja pakai peci cuma ketika ngisi dimutakin aja. Gitu kan ya, bagus tuh omongannya, alhamdulillah subhanallah. Tapi siapa yang tahu kalau ini orang yang biadab? Siapa yang tahu? Kapan kita taunya? Ketika ada fitnah. Paham ya? Jadi kalau misalnya kita dikasih oleh Allah satu kejadian yang membuat kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, harusnya kita bersyukur atau kita sedih? Bersyukur, karena kita jadi tahu sebenarnya orang ini kayak apa, sehingga dia nggak lama-lama ada di kita, padahal dia bukan bagian daripada kita. Allah kasih tahu di dalam Al-Quran, falaya'lamannalladzina sodaku, kita jadi bisa tahu walaya'lamannal kadzibin, kita jadi bisa tahu orang-orang yang serius, jujur dalam agamanya, dan kita bisa mengetahui yang mana yang kadzibin, orang-orang yang menipu di dalam agamanya. Nah, jadi doain aja. Artinya kalau ada orang mau jadi ustadz, termasuk saya, walaupun saya motivator ya, tapi doain mudah-mudahan saya itu istiqomah. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian, jangan kira saya duduk di sini
Cobaan saya itu lebih dikit daripada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Jangan kira, bisa jadi ibu-ibu yang lebih selamat daripada saya. Makanya saya tuh perlu didoakan. Ya Allah, jangan sampai Ustadz Felix misalnya terpengaruh dengan duit misalnya. Jangan sampai Ustadz Felix misalnya terpengaruh dengan sesuatu yang buruk. Ustadz Felix jangan nikah lagi. Ya boleh aja doain kayak gitu, nggak ada masalah. Pokoknya segala sesuatu yang menjadi fitnah misalnya, doain. Tapi kalau itu bagus ya Allah, misalnya, ya doain yang bagus-bagus. Artinya adalah apa? Balik lagi, ada orang-orang yang menyimpang bukan berarti orang-orang itu lantas nggak ada, nggak perlu ada. Nih terakhir, contohnya, berapa banyak nabi palsu? Berapa banyak nabi palsu? Banyak kan? Kata Rasulullah, nanti ada yang namanya Masihud Dajjal. Ada namanya Masihud Dajjal. Atau Dajjal yang nanti cuma matanya satu itu loh, bukan di sini ya, matanya satu. Kata Rasulullah, ada Dajjal yang matanya cuma satu. Itu seburuk-buruk fitnah seumur-umur manusia. Tapi kata Rasulullah, ada pemanasan Dajjal. Siapa dia? Kata Rasulullah, Dajjaluna kadzabun. Siapa mereka? Dajjal penipu, Dajjal pendahuluan. Siapa mereka? Orang yang ngaku-ngaku sebagai ulama padahal mereka bukan. Orang yang dikira sebagai ulama padahal mereka bukan. Nabi-nabi palsu masuk ke dalam situ. Jelas sampai di sini? Apakah kalau gitu banyak nabi-nabi palsu lantas Allah nggak nurunin nabi? Enggak juga. Ya berarti tugas kita untuk belajar supaya tidak kena nabi-nabi palsu. Tugas para ustadz untuk senantiasa mengikhlaskan dirinya agar bukan karena uang. Tugas para ustadz untuk mengikhlaskan dirinya hanya pada Allah. Sehingga bukan berbanyak-banyakan jamaah. Sehingga dia nggak merasa khawatir ketika jamaahnya ngaji ke tempat yang lain. Tugasnya para ustadz membersihkan dirinya. Supaya dia tahu bahwasanya bertambah duit bukan berarti bertambah mulia. Paham sampai di sini? Dan semua orang tetap bisa tergelincir walaupun sudah belajar. Makanya jangan fans sama ustadz. Fansnya sama siapa? Sama Rasul. Kan siratal ladzina an'amta alaihim. Anda hanya boleh ngefans pada orang yang sudah mati. Karena orang sudah mati itu nggak berubah. Dan di antara orang-orang sudah berlalu, yang paling bagus adalah Rasulullah. Yang masih hidup masih kena fitnah. Kalau saya sudah mati dan mati saya bagus, bolehlah. Oh kayaknya kamu harus jadi kayak Felix tuh. Boleh kalau saya udah mati. Kalau sekarang belum mati, masih banyak fitnah. Jangan diidolakan. Jangan dianggap sebagai satu contoh. Kita sudah punya contoh yang paling bagus yaitu adalah Allah dan Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan terakhir silahkan.